Salah satu tanda dari salah satu diagnosa dalam kedokteran timur adalah stagnasi. Stagnasi kata yang sering kita dengarkan di dalam konsep ilmu akupunktur maupun ilmu herbal. Kenapa? Karena stagnasi maknanya ketidaklancaran. Ketidaklancaran itulah yang sebenarnya nanti membuat berbagai macam gejala yang bisa muncul di dalam tubuh kita. Ya, ada stagnasi yang disebabkan oleh berbagai macam. Salah satunya adalah karena kekurangan energi. Bagaimana kita melihat stagnasi itu disebabkan karena kekurangan energi? Maka salah satu gejala yang paling mudah bisa kita lakukan adalah dengan melihat keluhan tersebut, baik berupa pusing, atau berupa nyeri, atau berupa kembung, atau berupa apapun itu ya, ketidaknyamanan ya, baik wujudnya dalben atau nyeri tumpul, itu munculnya ketika kelelahan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengetahui nyeri itu muncul sebabnya dari mana, ya kita harus tahu trigger atau kronologi dari nyeri tersebut. Nah, ketika orang itu menderita nyeri, munculnya itu ketika kecapean atau kelelahan, munculnya ketika ada hawa dingin, ya munculnya ketika bangun pagi, maka itu menandakan nyeri tersebut atau stagnasi tersebut berasal dari karena kekurangan energi dan kekurangan materi. Maka nanti solusinya, persoalan nyeri ini akan hilang ketika diberikan herbal tonik dan herbal pelancar. Tentunya kalau defisiensi, maka herbal toniknya prosentasenya harus lebih banyak dibandingkan dengan pelancarnya. Salah satu produk kita yang mengatasi nyeri yang dengan konsep menguatkan dan melancarkan dan dominan yang melancarkan, maka salah satunya adalah yang namanya formula yang sangat terkenal di dunia kedokteran timur, yaitu Pu Yang Huan Fu Tang. Ya, dia maknanya menguatkan yang, kemudian harapannya ketika yang Ji itu kuat, maka darah terdorong dengan baik, persoalan stagnasi energi dan darah akan bisa terselesaikan. Jadi salah satu formula nyeri yang sering dipakai. Pu Yang Huan Fu Tang ini juga dipakai untuk kasus-kasus yang lain, yaitu misalnya pada kasus pasca stroke. Kenapa pasca stroke menggunakan Bu Yang Huan Fu Tang? Karena pada kondisi stroke yang kondisinya lemah atau flaccid, maka dibutuhkan energi yang besar supaya nanti bisa mendorong darah, sehingga darah itu bisa sampai ke seluruh organ dan bisa mendorong darah itu memasuki ruangan atau memasuki kapiler-kapiler di tepi, sehingga tubuh terasa lebih hangat. Ketika lebih hangat, oksigen lebih baik, maka harapannya pemulihan pasca stroke akan lebih cepat. Itu salah satu konsep dari menguatkan dan melancarkan dengan prosentase herbal penguat yang lebih banyak dibandingkan pelancarnya. Itu bagaimana kita memahami herbal. Salah satunya adalah pada diagnosa stagnasi. Stagnasi yang kedua disebabkan oleh stagnasi energi dan darah yang disebabkan karena faktor emosi. Contoh yang sering kita dapatkan di dalam klinis adalah ketika seseorang memuncul rasa tidak nyaman di dada misalnya, yaitu rasanya nyeri misalnya. Kemudian nyeri itu terjadi ketika orang tersebut sedang cemas, atau orang tersebut sedang ketakutan, atau orang tersebut sedang sedih. Maka kesedihan, kecemasan, atau rasa marah, itulah yang membuat stagnasi energi. Jadi sahabat sekalian, terkadang nyeri itu hanya karena faktor emosi saja, ya, sehingga tidak perlu kita minum analgetik. Terkadang orang nyeri dada, ya sudah di ronsen, sudah di EKG, ternyata kok hasilnya normal semua, tapi kok dadanya masih nyeri, ya barangkali ini dari faktor emosi.
di faktor emosi yang berakibat kepada stagnasi aliran energi dan darah. Maka sahabat Buka Energi sekalian, pentingnya kita ini menjaga emosi kita, memanage emosi kita, sehingga tidak memunculkan ketidaklancaran darah yang wujudnya bisa nyeri. Sahabat sekalian, terkadang ya emosi inilah yang kemudian menyebabkan ketidaklancaran darah di berbagai macam lokasi atau organ di dalam tubuh kita. Sebagai contoh misalnya, emosi yang akan berpengaruh terhadap ketidaklancaran haid. Emosi akan berpengaruh terhadap munculnya berbagai macam benjolan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, misalnya benjolan di payudara, ya, benjolan di rahim, ya, itu juga akan merupakan faktor-faktor benjolan stagnasi yang didahului dari rasa cemas. Maka tentunya kita sebagai umat yang beragama, apapun masalahnya, mari kita kembali kepada Tuhan, pada Rob kita, ya, minta ya istilahnya solusi, minta diteguhkan pendirian kita, ya, kesabaran kita, keistimewaan kita, sehingga emosi-emosi atau masalah-masalah yang membuat jadi emosi kita jadi naik itu, ya, atau jiwa kita jadi tidak tenang, jiwa kita jadi cemas, itu akan hilang ketika kita memang memasrahkan persoalan ini hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe stagnasi yang ketiga, stagnasi yang disebabkan karena ekses. Ya, ekses di sini maksudnya bisa jadi ekses patogen eksternal yang menerpa tubuh seseorang sehingga membuat adanya stagnasi energi, atau ekses yang disebabkan karena faktor-faktor ya panas dari dalam atau bentukan-bentukan metabolik ekses patologis yang dari dalam. Contoh misalnya orang dengan kolesterol yang tinggi, itu maknanya kan dahaknya banyak, ya, sehingga membuat stagnasi ya di dalam tubuhnya. Contoh misalnya seorang dengan kolesterol tinggi kan ekses tuh dari metabolik yang ada di dalam tubuh kita kan, sehingga membuat kepala jadi vertigo, leher sini terasa kenceng, ya, kemudian penglihatan mungkin jadi tidak enak, atau mungkin ada hipertensi, ya, ketegangan otot, ya, itu semua ekses yang berasal dari dalam. Atau ekses yang lain yang berasal dari dalam, misalnya gula darah yang tinggi, atau asam urat yang tinggi, atau trigliserid yang tinggi. Maka ekses membuat stagnasi darah. Ekses dari patogen luar, misalnya seorang dengan kondisi terpapar hawa dingin atau habis hujan-hujan misalnya, kemudian memunculkan rasa nyeri di kesemua jarinya, atau rasa nyeri di pinggang misalnya, atau rasa nyeri di lutut. Ini contoh salah satu contoh bagaimana kita memahami patogen eksternal akan masuk membuat sebuah stagnasi energi, yang itu wujudnya adalah nyeri. Ya, jadi pembahasan nyeri ada 3 macam yang bisa kita peroleh. Yang pertama, stagnasi yang disebabkan dari emosi, stagnasi dari defisiensi, stagnasi dari ekses. Dari 3 itulah kita berpikir bagaimana kita mengelola sebuah stagnasi. Dan perlu saya tambahkan bahwa manifestasi dari stagnasi energi itu adalah salah satunya nyeri, kemudian rasa tidak nyaman, rasa penuh, ya, kemudian mual, itu juga bisa. Kemudian kalau stagnasi energi yang kemudian mengakibatkan stagnasi darah, maka wujudnya atau manifestasi klinisnya bisa berwujud benjolan, bisa berwujud perdarahan, bisa berwujud nyeri yang dia itu menetap, dan nyerinya itu nyeri sekali yang menetap, tidak berpindah-pindah. Contohnya misalnya pada kasus penyakit jantung koroner, maka seorang itu akan nyeri dada yang luar biasa. Ya, itulah beberapa pembahasan tentang stagnasi darah, ya, yang bisa kita simak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menyimak video-video saya berikutnya. Barakallahu fikum.